Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudiansyah, NIM 13124000174 dari kelompok 11. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Di video ini saya akan mengerjakan tugas ospek tentang permasalahan hukum dengan tema kasus korupsi terbesar. Dari tema ini saya mengangkat kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau disingkat BLBI. Sebelum masuk ke video penjelasan, bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. A few moments later. Oke, ini dia video penjelasan tentang kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Berawal dari krisis ekonomi yang menerpa negara-negara di Asia tahun 1997. Satu persatu mata uang negara-negara di Asia merosot nilainya. Kemajuan perekonomian negara-negara di Asia yang banyak dipuji oleh banyak pihak sebelumnya menjadi angin kosong belaka. Persis sebelum krisis ekonomi, World Bank tahun 1997 menerbitkan laporan berjudul The Asia Miracle yang menunjukkan kisah sukses pembangunan di Asia. Ternyata kesuksesan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia tersebut tidak berarti banyak, karena pada kenyataannya negara-negara tersebut tidak berdaya menghadapi spekulan mata uang yang tinggi dan berujung pada krisis ekonomi. Menyusul jatuhnya mata uang baht Thailand, nilai rupiah ikut merosot. Untuk mengatasi pelemahan rupiah, Bank Indonesia kemudian memperluas rentang intervensi kurs jual dan kurs beli dari Rp192 atau 8% menjadi Rp304 atau 12%. Guna untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia mulai melakukan pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI dari 6% menjadi 14%. Akibat kondisi ini, bank-bank umum kemudian meminta bantuan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort untuk merujuk pada kewajiban Bank Indonesia untuk memberikan bantuan kepada bank dalam situasi darurat. Dana talangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini yang dikenal dengan BLBI. Sesehat apapun sebuah bank, apabila uang dari masyarakat ditarik secara serentak, tentu tidak akan sanggup memenuhinya. Penyimpangan BLBI dimulai ketika Bank Indonesia memberikan dispensasi kepada bank-bank umum mengikuti clearing meskipun rekening gironya di Bank Indonesia bersaldo debit. Dispensasi diberikan kepada semua bank tanpa melakukan pra-audit untuk mengetahui apakah bank tersebut benar-benar membutuhkan bantuan likuiditas dan kondisi sehat. Akibatnya, banyak bank yang tidak mampu mengembalikan BLBI. 11 Juli 1997, pemerintah Indonesia memperluas rentang intervensi kurs dari 192% menjadi 304 atau 12%, melakukan pengetatan likuiditas dan pengambilan surat berharga pasar uang, serta menerapkan kebijakan uang ketat. 14 Agustus 1997, pemerintah melepas sistem kurs mengambang terkendali atau free floating. Masyarakat panik lalu berbelanja dolar dalam jumlah sangat besar. Setelah dana pemerintah ditarik ke Bank Indonesia, tingkat suku bunga di pasar uang dan deposito melonjak drastis karena bank-bank berebut dana masyarakat. 1 September 1997, Bank Indonesia menurunkan suku bunga SBI sebanyak 3 kali. Berkembang isu di masyarakat mengenai beberapa bank besar yang mengalami kalah clearing dan rugi dalam transaksi falas. Kepercayaan masyarakat terhadap Bank Nasional mulai goyah, terjadi ras kecil-kecilan. 30 September 1997, sidang kabinet terbatas bidang ekonomi, keuangan,
dan pembangunan, serta produksi distribusi berlangsung di Binagraha dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto. Hasil pertemuan, pemerintah akan membantu bank sehat yang mengalami kesulitan likuiditas, sedangkan yang bank sakit akan di-merger atau dilikuiditas. Belakangan kredit ini disebut dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau bisa disebut juga dengan BLBI. 1 November 1997, 16 bank dilikuiditas. 26 Desember 1997, Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Djiwandono melayangkan surat ke Presiden Soekarno memberitahukan kondisi perbankan nasional yang terus mengalami saldo debit akibat tekanan dari penarikan dana nasabah. Sudrajat mengusulkan agar mengganti saldo debit dengan surat berharga pasar uang atau SPBU khusus. 27 Desember 1997, surat Gubernur Bank Indonesia dijawab surat nomor R-183-M Sesnek-12-1997 yang ditandatangani Mensesnek Murdiono. Isinya, Presiden menyetujui saran direksi Bank Indonesia untuk mengganti saldo debit bank SPBU khusus agar tidak banyak bank yang tutup dan dinyatakan bangkrut. 10 April 1998, Menko diminta untuk mengalihkan tagihan BLBI kepada BPPN dengan batas waktu pelaksanaan 22 April 1998. BLBI yang dikucurkan pada 23 bank mencapai 164 triliun rupiah, dana penjaminan antar bank sebesar 54 triliun rupiah, dan biaya rekapitalisasi sebesar 103 triliun rupiah. Adapun penerima terbesar hampir 2/3 dari jumlah keseluruhan. Hanya 4 bank, yakni BDNI sebesar 37.039 triliun rupiah, Bank Sentral Asia atau BCA sebesar 26.596 triliun rupiah, Danamon sebesar 23.046 triliun rupiah, dan BUN sebesar 12.067 triliun rupiah. 4 Juni 1998, pemerintah diminta membayar seluruh tagihan kredit perdagangan (L/C) bank-bank dalam negeri oleh kesepakatan Frankfurt. Ini merupakan persyaratan agar L/C yang diterbitkan oleh bank dalam negeri bisa diterima di dunia internasional. Pemerintah terpaksa memakai dana BLBI senilai 1,2 miliar US dollar atau sekitar 18 triliun rupiah pada luas 14 waktu itu. 21 Agustus 1998, pemerintah memberikan target pelunasan BLBI atau bantuan likuiditas Bank Indonesia dalam tempo sebulan. Bila itu dilanggar, ancaman pidana menunggu. 21 September 1998, tenggat berlalu begitu saja, boro-boro ancaman pidana. Sanksi administratif pun tak terdengar. 26 September 1998, Menteri Keuangan menyatakan pemerintah mengubah pengambilan BLBI dari sebulan menjadi 5 tahun. Penanganan yang dilakukan. Penanganan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Keputusan pemerintah menempuh mekanisme perdata. Dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau disingkat dengan BLBI, memantik kekhawatiran para pelaku penyimpangan dana BLBI atau bantuan likuiditas Bank Indonesia, yang menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada 2000 berpotensi merugikan negara hingga 138,4 triliun rupiah.
akan lepas begitu saja dari jerat hukuman. Aparat penegak hukum diminta tak menyerah dan tetap mengusut kemungkinan adanya pidana dalam kasus tersebut. Selang 5 hari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa dikenal dengan KPK mengumumkan pemberitahuan perkara kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang melibatkan Samsul Nur Salim beserta istrinya Iji Samsul Nur Salim, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dibentuk dengan payung hukum Keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2021. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, cukup sekian mungkin dari saya tentang penjelasan kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Muhammad Sudiansyah dari kelompok 11 NIM 13124000174 mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian.